Halo minasan, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, admin akan membawakan anime Chainsaw Man episode 17. Oke deh, nggak usah basa-basi lagi. Langsung saja kita simak videonya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini supaya kami semangat bikin videonya. Di awal cerita terlihat kalau Makima sedang mengadakan pertemuan dengan bos Yakuza, dan Makima dia disambut dengan baik oleh si bos Yakuza. Sepertinya si bos Yakuza sudah tahu tujuan dari Makima sebenarnya, itu saja tentang insiden penembakan sebelumnya. Jadi dirinya pun langsung menjelaskan kepada Makima kalau insiden penembakan di Tokyo bukan perintah darinya, sembari menunjukkan sebuah foto kepada Makima. Bos Yakuza mengatakan kalau wanita yang bernama Sawatari lah yang sudah menarik talinya. Sawatari pun membuat suatu kesepakatan, di mana jika mereka bisa membayar uang sebesar 20.000 yen, maka mereka pasti akan diberi senjata dan peluru oleh iblis senapan. Mendengar itu, Makima langsung meminta kepada bos Yakuza supaya menuliskan nama anak buahnya yang membuat kontrak dengan iblis senapan. Bos Yakuza ini tidak mau memberikan nama anak buahnya kepada Makima dengan alasan hal ini akan memicu perang dengan gangster lainnya. Makima yang saat itu mendapat penolakan. Saat itu pun Makima mengeluarkan sebuah kantong. Awalnya bos Yakuza mengira Makima ingin menyogoknya dengan sebuah uang, tapi setelah dia membuka kantong itu, ternyata isinya adalah mata dari keluarga mereka. Sontak si bos Yakuza menjadi sangat panik dan ketakutan. Namun di sisi lain, setelah melihat Makima mengancam bos mereka, salah satu anggota berniat menghajar Makima. Hanya dengan menatapnya saja, Makima pun membuat pria itu terluka parah. Kemudian Makima berdiri sembari berkata bahwa apa yang telah si bos katakan adalah sebuah alasan untuk membenarkan setiap perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Jadi masyarakat tidak membutuhkan hal semacam itu. Shin pun berpindah ke suatu tempat, di mana tim pemburu iblis gabungan dan kepolisian setempat sudah mengebom markas Katana Man dan Sawatari. Namun di sisi lain, ternyata Kishibe telah memerintahkan kepada para pemburu iblis divisi 4 untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Di sini terlihat situasi di dalam gedung ternyata sudah terjadi pertempuran antara divisi 4 yang baru melawan kelompok zombie. Manusia iblis yang pertama kali muncul adalah manusia iblis hiu, yang mana ia bisa berenang dimanapun, baik di daratan atau di air. Lalu untuk anggota baru divisi 4 selanjutnya, manusia iblis kekerasan. Dan yang berikutnya adalah iblis laba-laba. Serta yang terakhir, kita dapat melihat iblis malaikat. Dia memiliki sayap yang berfungsi sebagai tameng sekaligus senjata. Di sini Aki sedang sibuk menelusuri setiap lantai yang ada di dalam gedung itu untuk mencari keberadaan Katana Man dan Sawatari. Namun ternyata Aki hanya menemukan Sawatari saja. Tanpa banyak bacot, Sawatari langsung menyuruh iblis ular untuk melepaskan iblis hantu. Namun di saat iblis hantu menyerang, tanpa ragu, Aki langsung memotong tangan iblis hantu. Dan ternyata Aki sedikit bisa melihat masa depan berkat kontraknya dengan iblis masa depan, sehingga dengan mudah Aki pun bisa mengatasi serangan iblis hantu. Dan pada akhirnya iblis hantu pun berhasil mencekik Aki dan mengangkat tubuhnya. Tapi tiba-tiba iblis hantu melepaskan cekikannya kepada Aki, dan kemudian iblis hantu memberikan Aki sebatang rokok yang dititipkan oleh Himeno. Dan di rokok itu terdapat sebuah pesan terakhir dari Himeno yang mengatakan kalau balas dendam itu sangatlah mudah. Tiba-tiba saja Aki teringat dengan perkataan Himeno yang pernah memberitahunya tentang kelemahan iblis hantu, yang mana iblis hantu tidak memiliki mata dan dia bertarung karena merasakan ketakutan lawannya saja. Dan di saat itu juga Aki pun mencoba untuk tenang dan membuang rasa takut dirinya, sembari Aki berjalan dengan sangat santai menuju iblis hantu. Jika Aki sudah berada di atas iblis hantu, Aki pun langsung memenggal kepala iblis hantu. Sementara itu, ketika Sawatari melihat kalau iblis hantu yang tidak memberikan perlawanannya kepada Aki sama sekali, sontak membuat dirinya sangat terkejut, sehingga Sawatari memanggil iblis ularnya. Tapi sebelum Sawatari menyelesaikan panggilannya, tiba-tiba Kobeni sudah ada di belakang Sawatari dan bersiap untuk menebas lehernya. Namun aksi Kobeni yang hendak membunuh Sawatari langsung dihentikan oleh Aki agar tidak membunuh Sawatari. Sementara Aki, dia heran dengan Kobeni yang tiba-tiba muncul. Kemudian Aki bertanya, kenapa kau masih ada di biro keamanan publik? Bukankah kau sudah berniat untuk berhenti sebagai pemburu iblis? Mendengar hal itu, Kobeni menjawab bahwa dirinya akan mendapatkan sebuah bonus di pekerjaan ini.
Nah minasan, inilah akhir dari anime Chainsaw Man episode 17. Penasaran kan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Makanya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau kami upload video baru.